Shalom, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap permasalahan di dunia nyata. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu fenomenologi. Fenomenologi memahami makna pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena. Peneliti berusaha mendeskripsikan esensi pengalaman dari perspektif partisipan. Yang kedua yaitu studi kasus, mempelajari atau memahami suatu kasus secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kasus tersebut. Yang ketiga yaitu etnografi, yang mempelajari tentang budaya dan pola hidup suatu kelompok masyarakat dalam lingkungan alaminya. Peneliti biasanya terlibat langsung dalam kehidupan kelompok tersebut untuk waktu yang lama. Yang keempat yaitu teori grounded. Teori ini mengembangkan teori secara induktif dari data yang dikumpulkan. Peneliti tidak memulai dengan teori yang sudah ada, melainkan membiarkan teori muncul dari pola-pola yang ditemukan dalam data. Yang kelima yaitu naratif, mengumpulkan dan menganalisis cerita atau narasi yang disampaikan oleh individu atau kelompok. Fokusnya adalah pada bagaimana individu memahami dan mengonstruksi makna melalui cerita mereka. Selanjutnya yaitu heuristik, pendekatan yang lebih personal dan introspektif di mana peneliti menjadi instrumen utama dan fokus pada pengalaman pribadi dalam memahami fenomena. Dan yang terakhir yaitu analisis wacana, menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Fokusnya adalah pada bagaimana makna dibangun dan dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan interaksi sosial. Nah, selanjutnya yaitu situasi sosial dan sampel penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu situasi sosial. Penelitian kualitatif sangat menekankan pada pemahaman fenomena dalam konteks alaminya. Oleh karena itu, situasi sosial di mana penelitian dilakukan sangat penting karena peneliti akan berusaha untuk memahami makna dan interpretasi partisipan dalam lingkungan alaminya. Karakteristik situasi sosial, budaya, norma, serta interaksi akan mempengaruhi data yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu sampel penelitian kualitatif. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pada representasi statistik, penelitian kualitatif lebih menggunakan sampel yang bertujuan untuk memperkaya informasi terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Nah, berikut ini beberapa teknik pengambilan sampel secara umum. Yang pertama yaitu purposive sampling atau sampling bertujuan. Peneliti memiliki partisipan yang memenuhi kriteria yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu snowball sampling atau sampel bola salju. Nah, peneliti memulai dengan beberapa partisipan kunci dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan partisipan lain yang relevan dengan penelitian. Nah, yang ketiga yaitu kuota sampling. Peneliti memilih partisipan untuk memenuhi kuota dengan membuat kategori yang akan dipilih. Nah, dan yang terakhir yaitu theoretical sampling, digunakan dalam teori grounded, di mana peneliti memilih partisipan berdasarkan kebutuhan teoritis yang muncul selama proses pengumpulan data. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu sumber data dan fungsi data. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, sumber data umumnya terdiri dari kata-kata yang mencakup transkrip wawancara, diskusi, bahkan juga observasi yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua adalah tindakan, di mana observasi terhadap perilaku dan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks penelitian yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah dokumen, yang dimana data tambahan dapat berupa dokumen tertulis, foto, dan statistik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sedangkan sumber data tambahan dapat berupa arsip, dokumen resmi, dan literatur terkait. Pengumpulan data juga dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan pengambilan catatan lapangan. Selanjutnya fungsi data, di mana dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Data ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian, memberikan konteks yang diperlukan untuk analisis, dan menggambarkan pengalaman subjektif dari informan yang dapat memperkaya pemahaman peneliti tentang objek studi. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu informan penelitian, di mana informan adalah individu yang memberikan informasi penting mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan penelitian. Mereka dianggap sebagai sumber utama informasi karena memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti. Dan informan penelitian juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah informan kunci, di mana individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman terkait dengan objek penelitian. Mereka seringkali dianggap sebagai pakar dalam konteks tertentu.
Dan yang kedua adalah informan pendukung, di mana individu yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis, namun tidak memiliki pengetahuan sekomprehensif informan kunci. Pemilihan informasi juga dilakukan melalui teknik impulsif sampling, di mana peneliti memilih individu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Bahkan juga proses ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Tujuan utamanya adalah agar data yang dikumpulkan bisa tepat, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian contoh instrumen penelitian yaitu kuesioner atau angket, yaitu berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kemudian contoh dari instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, yaitu panduan pertanyaan yang digunakan saat mewawancarai narasumber. Kemudian ada lembar observasi, formulir yang digunakan peneliti untuk mencatat apa yang diamati. Kemudian tes digunakan untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan seseorang. Kemudian ada ciri-ciri instrumen penelitian yang baik adalah valid atau sahih dan reliable. Kita masuk pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data terdiri atas 4. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Peneliti mengamati langsung objek atau peristiwa, cocok digunakan jika ingin mengetahui perilaku atau kejadian secara langsung. Yang kedua, wawancara. Peneliti bertanya langsung kepada responden, bisa dilakukan secara tatap muka, lewat telepon atau video call. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Responden mengisi pertanyaan secara tertulis, bisa disebarkan langsung lewat pos atau online. Yang keempat, dokumentasi. Mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang sudah ada, misalnya laporan tahunan, buku, artikel, foto, atau video. Baik, selanjutnya kita masuk di dalam teknik analisis data, di mana teknik analisis data itu dalam penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang mendalam, non-statistik, dan bersifat interpretatif. Prosesnya biasanya melibatkan tahapan yang berikut. Yang pertama ada reduksi data, di mana pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti wawancara, observasi, atau dokumen diorganisasi, disederhanakan, dan dipilih berdasarkan relevansi terhadap masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis. Dan yang kedua ada penyajian data. Jadi setelah data direduksi, penelitian menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, grafik, tabel yang mempermudah peneliti untuk memahami pola atau hubungan antar data. Dan yang ketiga ada pemeriksaan kategori atau tema. Peneliti mengidentifikasi kategori atau tema dari data yang telah direduksi. Dan yang keempat ada interpretasi dan penarikan kesimpulan. Jadi peneliti mengeksplorasi makna dari kategori atau tema yang ditemukan. Di tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data dengan mengaitkannya pada teori, konsep, atau pengalaman sebelumnya untuk menarik kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Dan yang kelima ada triangulasi data, di mana teknik ini digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Jadi peneliti membandingkan data dari berbagai sumber, misalnya wawancara, observasi, dokumen, atau menggunakan berbagai metode analisis untuk memvalidasi hasil penelitian. Dan yang keenam ada verifikasi dan validasi. Dalam analisis kualitatif, penting untuk memeriksa apakah hasil analisis telah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti biasanya memeriksa ulang hasil interpretasi bersama rekan sejawat atau melalui diskusi dengan informan. Kita masuk pada teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, kredibel, dan dapat dipercaya. Ada beberapa teknik yang umum digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu yang pertama, triangulasi. Triangulasi terdapat 4 bagian. Yang pertama, triangulasi sumber, yang dimana membandingkan informasi dari berbagai sumber data. Yang kedua, triangulasi metode, yang dimana menggunakan berbagai metode pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, triangulasi waktu, mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi. Dan yang terakhir, keempat, triangulasi peneliti, melibatkan beberapa peneliti untuk memeriksa data secara independen. Yang kedua, perpanjang waktu pengamatan. Peneliti memperpanjang durasi penelitian atau pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, pemeriksaan sejawat. Peneliti berdiskusi dengan teman sejawat atau kolega untuk mendapatkan pandangan kritis mengenai data yang diperoleh. Yang keempat, kecukupan referensial.
Data didukung oleh referensi yang cukup sehingga dapat menunjukkan validitas informasi yang diperoleh. Yang kelima, audit trail. Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian termasuk metode, langkah-langkah, pengumpulan data, dan analisis agar dapat diuji oleh pihak lain. Dan yang terakhir, member check. Peneliti meminta responden untuk memverifikasi apakah interpretasi yang dibuat sesuai dengan maksud mereka.